Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah was salamah wal karamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa awjaba alaina al amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taklim bersama, ngaji bersama, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan bagi kami bisa kembali berada di Gombong, PCM terbaik se-Indonesia. Luar biasa. Ini yang keempat saya ke sini, alhamdulillah. Bulan lalu juga ke sini di Unimogo, Universitas Muhammadiyah Gombong ya. Sekarang juga bisa ke sini, kemarin di Unimogo juga berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa, santrinya juga luar biasa, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa lanjut sesuai dengan harapannya. Yang ingin ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Saudi, ke Yaman, Tripoli bisa terwujud, ke Turki, ke Malaysia, ya, yang ingin ke Eropa, ke Amerika, mudah-mudahan terwujud. Sehingga pulang bisa sama-sama membangun berdakwah di Persyarikatan Muhammadiyah, karena secara organisasi kita sangat besar, secara jamaah konon ya 30-an juta, tetapi secara jujur di banyak tempat, kalau di Gombong tidak, di banyak tempat kita krisis dai, kita krisis ulama. Sebesar Muhammadiyah yang konon 30 juta jamaah, ketika ditanya mana ahli tafsir, mana ahli hadis, mana ahli fikih, mana ahli kalam, mana ahli usul, jamaah bingung jawabnya siapa. Di akar rumput yang mestinya setiap ranting ada kajian mingguan, karena itu menjadi salah satu rukun syarat pendirian ranting, ternyata banyak sekali ranting yang mati suri. Tidak ada kajian, tidak ada pengajian. Sampai-sampai Majelis Tabligh PWM membuat
program namanya Sekolah Tablik. Kebetulan di Magelang saya 2 kali ngisi, di Universitas Muhammadiyah Magelang, di Wonosobo saya sekali, di Pekalongan juga sekali. Harapannya setahun bisa punya 200 dai baru, harapannya. Ternyata yang ikut tidak banyak, yang minat tidak banyak. Itu pun rata-rata dai lama, dai barunya jarang yang ikut. Karena jamaah kurang tertarik untuk tafakuh fiddin, untuk jadi dai. Barangkali pemikirannya sederhana, nek jadi dai itu kiranya nanti kerja apa gitu kan, dapat duit dari mana. Kalah sama cicak pemikiran kita itu. Cicak tawakalnya tinggi, meskipun di dinding bismillah saya diciptakan oleh Allah pasti bisa makan, tapi ternyata kita pemikirannya kalah sama cicak, tawakalnya kalah sama cicak, karena masih takut nanti kalau saya mondok jadi ustadz makannya bagaimana, kalau saya jadi dai kerja apa. Nah, ini persoalan yang banyak terjadi di akar rumput, sehingga banyak tempat meskipun ada pondok pesantren banyak yang kurang tertarik untuk memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Alhamdulillah di sini pondok pesantrennya, santrinya banyak. Mudah-mudahan semua menjadi dai-dai ulama-ulama yang diharapkan oleh Muhammadiyah. Jamaah sekalian yang kami hormati, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah itu 2 fase. Pertama fase Mekah, yang kedua fase Madinah. Di Mekah Rasul berdakwah selama 13 tahun, cukup lama. Di Madinah 10 tahun. Jadi di Mekah jauh lebih lama dibandingkan dengan dakwah di Madinah. Namun tingkat kesulitannya waktu di Mekah jauh lebih luar biasa. Tantangan dari kafir Quraisy, dari orang-orang yang menentang dakwah Nabi, baik dari keluarga atau lainnya, sangat luar biasa. Selama fase Mekah ini, wahyu yang turun kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak kepada persoalan-persoalan tauhid. Kenapa? Karena memang mengajak masyarakat Mekah pada waktu itu untuk bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tradisi keyakinan orang-orang Mekah banyak yang masih menyembah berhala. 13 tahun cukup lama. Hukum-hukum selain tauhid yaitu akhlak. Jadi tauhid akhlak. Sementara terkait hukum syariat, sebagian besar itu diturunkan di Madinah, kecuali sholat turun terakhir fase Mekah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Bahkan sholat Jumat meskipun konon diturunkan di Mekah, namun baru bisa dilaksanakan di Madinah. Belum syariat puasa, ya, syariat zakat, hukum muamalah, riba, dan lain sebagainya. Semua hukum-hukum fikih yang muamalah itu, atau bahkan yang ibadah juga, sebagian besar di Madinah. Karena memang masyarakat muslim di Madinah sudah terbentuk, beda dengan Mekah yang waktu itu belum terbentuk masyarakat muslim. Dakwah terkait dengan tauhid ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas. Sekiranya ada persoalan yang berbeda dengan keimanan maka tertolak. Maka pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh orang-orang musyrik, wahai Muhammad, supaya tidak terjadi perselisihan terus-menerus antara kita, antara keluarga kita,
maka saya tawarkan seminggu saya beriman kepada agamamu, nanti seminggu kemudian gantian kalian beriman kembali kepada agama nenek moyang menyembah berhala. Namun karena ini terkait dengan persoalan tauhid, maka Rasulullah SAW menolak, dan Al-Quran juga turun dengan bahasa yang sangat jelas, lugas, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena terkait dengan tauhid, dengan hubungan kita dengan non-muslim, terkait dengan keimanan, maka tidak boleh kemudian kita mencampur aduk. Sekarang dengan mengatasnamakan toleransi, mengatasnamakan kebersamaan, muncul syubhat, persoalan-persoalan yang itu cukup berbahaya secara tauhid. Minimal syubhat, minimal itu berada di garis bahaya, meskipun mungkin karena tauhid itu tergantung keyakinan. Dengan apa? Salam lintas agama. Kita ingat dulu zaman Pak Harto, yang namanya salam seorang muslim cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cukup. Dan non muslim paham bahwa kita muslim, salam kita Assalamualaikum. Tidak usah ditambahi salamnya orang Katolik, orang Protestan, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu. Tidak ada, dan biasa-biasa saja. Tetapi sekarang ini terjadi latah yang kebablasan, terjadi toleransi yang kebablasan, sehingga muncul di mana-mana salam lintas agama. Karena dia seorang yang punya jabatan di pemerintahan, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, karena pimpinan para menteri presidennya menggunakan salam lintas agama, maka ikut-ikutan latah ikut salam lintas agama. Ini tidak boleh, hukumnya haram, hukumnya tegas. Jadi kita itu haram. Kalau haram jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Jangan khawatir hanya menggunakan salam Islam jabatannya dicopot. Enggak, insya Allah. Masa gara-gara tidak menggunakan salam lintas agama dicopot dari bupati? Enggak mungkin. Ya, jadi jangan khawatir. Ini persoalan kepada akidah kita. Muhammadiyah dari dulu itu terkenal dengan TBC, taklid, bid'ah, khurafat. Jadi itu yang diperangi oleh Kiai Ahmad Dahlan. Maka itu juga harus kita pegang. Maka saya buat sebuah syair sebenarnya, panjang, cuma saya nggak hafal. Terkait dengan ini, wat taklid harap tahu. Taklid itu engkau perangi wahai Kiai Ahmad Dahlan. Awal syairnya begini. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina bimaulidi syekhina Ahmad Dahlan laqaba Muhammad Daris Ismaila Qaha nasaba Ailil Husain Nasrallah dan lain sebagainya. Panjang itu, ada 3 halaman kayaknya saya buat. Tentang silsilah Kiai Ahmad Dahlan, gurunya, misi dakwahnya, yang diantaranya itu memerangi yang itu. TBC itu tadi. Maka di dalam persoalan-persoalan terkait akidah itu mestinya seorang Muhammadiyah itu berani. Apalagi terkait dengan syubhat, berani. Meskipun dia pimpinan, meskipun jadi menteri, harus berani. Masa karena posisinya menteri, posisinya bupati, posisinya ikut latah salam lintas agama. Rasulullah SAW ketika dulu di Mekah tegas, jangan DP-DP. Maka para ulama-ulama kita juga yang di Indonesia bahkan banyak yang mengharamkan untuk mengikuti atau pesta agama lain, pesta apa namanya itu, kelebaran agama lain, karena ada syubhat itu tadi. Ya. Selama di Madinah muncullah hukum-hukum fikih
Yang tadi terkait hukum akidah. Sehingga terkait dengan hukum akidah itu kita sifatnya tegas. Karena hukum akidah itu dibangun di atas dalil yang tegas. Para ulama usul menyebutnya dengan dalil qat'i, sebagaimana yang disebutkan di HPT, Himpunan Putusan Tarjih, di mana para ulama usul termasuk di HPT disebutkan juga menggunakan dalil mutawatir, baik nas Al-Quran maupun hadis-hadis mutawatir pasti. Sehingga di Muhammadiyah mengikuti pendapat para ulama usul bahwasanya persoalan akidah itu harus qat'i, harus pasti. Sementara dalil-dalil dzanni dijadikan sebagai penguat atau dalil tafsili atau bayan ala al-ahadis al-mutawatirah, keterangan terkait dengan hadis-hadis mutawatir atau an-nusus al-mutawatirah, nas-nas yang mutawatir. Karena apa? Kaitannya dengan iman, Islam, kafir, munafik, musyrik. Maka Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Faisalatul Tariqah Bainal Islam wan Zindiqah mengatakan bahwa satu, terkait kafir muslim itu memang harus tegas. Yang kedua, tetapi meskipun kita harus tegas, tidak boleh sembarangan menghukumi orang kafir, menghukumi orang ini kafir, orang ini musyrik, tidak boleh. Sekiranya ada syubhat, kita cukupkan ada syubhat. Syubhat itu perkara-perkara yang remang-remang. Tapi selama dia seorang yang masih percaya dan rukun Islam dan rukun iman, maka dia muslim. Dan itu adalah paham ahlu sunnah wal jamaah. Disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya. Disebutkan juga oleh para ulama-ulama lain. Al-Ghazali di dalam Faisal Tafriqah juga mengatakan, sekiranya ada orang, ada syubhah, ada remang-remang, remang-remangnya itu katakanlah 100, 99 remang-remang, tetapi masih ada 1% iman, maka kita katakan orang ini muslim, orang ini mukmin. Maka kalau kita lihat di dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, sangat jarang menghukumi seseorang itu telah keluar dari Islam, kecuali memang jelas telah keluar dari Islam. Bahkan di fatwa-fatwa tarjih itu sangat jarang disebutkan seseorang itu ahlul bid'ah, kecuali memang persoalan-persoalan yang memang dia itu sudah melakukan hal-hal bid'ah. Jarang sekali. Terkait perbedaan pendapat fikih dikatakan kami berbeda, Rasul sahabat tidak melakukan, kami milih yang ini. Tetapi pendapat lain yang berbeda tidak dikatakan bid'ah, karena persoalan fikih landasannya berbeda. Hati-hati untuk kafir mengkafirkan. Sekarang banyak persoalan yang sesungguhnya sangat sederhana, persoalan fikih sudah dibid'ah-bid'ahkan. Ketika Rasulullah SAW periode Madinah, banyak persoalan fikih muncul. Tadi persoalan akidah, kedua persoalan fikih. Berbeda dengan akidah yang tadi saya sampaikan berdasarkan an-nusus al-mutawatirah, dalil-dalil mutawatir yang sifatnya qat'i tsubut wa dilalah ma'an. Dalil-dalil yang sifatnya itu pasti, baik dari sisi penafsiran maupun datangnya dari Allah. Terkait nas akidah, terkait nas fikih berbeda. Fikih itu dibangun di atas dalil yang namanya dalil praduga atau dzanni, ya. Kalau dalil akidah itu dalil pasti, namanya qat'i, ya. Para santri namanya dalil apa? Qat'i. Para santri namanya dalil apa untuk akidah? Qat'i, ya. Namanya apa? Qat'i. Ini kalau nanti kelas 4 usul fikih pasti ada. Kalau urusan fikih namanya dalil dzanni. Para santri dalilnya apa fikih? Dzanni. Untuk fikih dalilnya apa para santri? Dzanni, ya. Dalil dzanni ini dalil praduga. Dalil praduga. Praduga itu maksudnya apa? Kayaknya begini deh.
kayaknya begini. Karena dalilnya itu pemahamannya berdasarkan kayaknya begini, maka dalil-dalil yang sifatnya dzanni itu, dalil-dalil yang sifatnya praduga itu boleh berbeda-beda di dalam pemahamannya. Perbedaan pemahaman di dalam dalil-dalil dzanni ini itu sudah berlangsung bahkan sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, masih ada di tengah para sahabat. Perbedaan para sahabat itu sudah muncul dan itu diperkenankan, dibolehkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali setelah terjadi perang Khandaq, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah. Namun tatkala sampai di rumah, sebelum Rasul meletakkan baju besinya, sebelum menggantungkan pedangnya, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau hendak meletakkan baju besimu? Mengapa engkau hendak menyarungkan pedangmu? Kami dari barisan malaikat belum selesai berperang." Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, kok belum selesai berperang? Memang mau berperang kemana?" Maka Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami para malaikat ini sekarang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergerak menuju Bani Quraidah." Siapa Bani Quraidah? Bani Quraidah adalah sukunya orang-orang Yahudi yang waktu terjadi perang Khandaq itu berkhianat karena mereka membongkar rahasia kaum muslimin. Mereka mendukung kaum Quraisy yang bersekutu dengan suku-suku Mekah dalam upaya untuk menghancurkan kota Madinah. Ketika tentara Ahzab, tentara orang-orang Quraisy kalah karena Allah mengutus angin topan sehingga mereka pulang ke Mekah dengan tangan kosong, maka Rasul dan para sahabatnya berpikiran bahwa perang telah usai. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy dan pasukannya beserta dengan sekutu-sekutunya sudah pulang dari Madinah, kalah perang sebelum perang karena ada parit. Kemudian mereka di balik parit, mereka tidak bisa masuk ke Madinah, dan kemudian Allah turunkan tentara dari langit berupa angin topan yang sangat dingin. Jemaah sekalian rahimahullah. Maka Rasulullah SAW segera keluar rumah, mengumpulkan para sahabat-sahabatnya. Maka kemudian Rasul bersabda, "Wahai para sahabat sekalian," setelah dikumpulkan perang Khandaq, sahabat pun kaget, tiba-tiba dikumpulkan kembali oleh Rasulullah. Rasul mengatakan, "Wahai sahabat, ternyata perang belum usai. Malaikat Jibril beserta pasukannya sudah berjalan lebih dulu ke Bani Quraidah. Maka saya perintahkan kepada kalian untuk siap-siap menuju Bani Quraidah." Maka kemudian Rasul siapkan satu pasukan khusus, di mana pasukan ini diperintahkan oleh Rasul untuk berangkat terlebih dahulu ke Bani Quraidah secepat mungkin. Sementara Rasul beserta sahabatnya akan menyusul kemudian. Maka Rasul SAW bersabda dengan ungkapan yang sangat terkenal, yang para sahabat semuanya mendengar, yang kalimatnya tidak berubah, yang kalimatnya sama persis, karena itu saja, tidak berubah. Semua yang dengar sama, tidak ada yang beda. Rasul mengatakan waktu berwasiat kepada satu batalion khusus yang hendak pergi ke Bani Quraidah, "La tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah." Wahai pasukan yang hendak berangkat duluan, cepat sekalian berangkat, jangan sampai sholat kecuali di Bani Quraidah, sholat asar. Maka pasukan ini segera memacu kudanya, lari kencang menuju Bani Quraidah. Kencang sekali karena pengen cepat sampai.
Namun apalah daya, meskipun melaju sangat kencang, tetapi waktu masih di jalan, waktu asar sudah tiba. Rasul berpesan, jangan sampai sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kalimatnya sangat jelas. Kalimatnya sangat jelas. Sahabat ketika sampai di tengah jalan kemudian melihat bahwasanya sudah waktu masuk asar, maka sebagian sahabat mengatakan, kita akan sholat asar di sini. Kenapa? Karena sudah waktu masuk sholat asar. Sebagian sahabat menolak, tidak bisa Rasul menyuruh kita sholat asar di Bani Quraidah. Ini masih di jalan, belum nyampe. Maka dijawab lagi oleh sebagian sahabat, oh tidak begitu. Maksudnya Rasul, itu kita suruh cepat-cepat sampai. Kita belum nyampai, baru di tengah jalan. Satu lagi ngomong lagi, enggak gitu. Rasul itu bilangnya enggak gitu, bilangnya kita sholat di Bani Quraidah. Akhirnya pilihlah jalan tengah, sebagian sholat asar di tengah jalan, sebagian lagi sholatnya di Bani Quraidah. Setelah peristiwa itu kemudian mereka berjalan menuju Bani Quraidah. Sesampai di sana sebagian sahabat sholat di tempat Bani Quraidah sambil menunggu pasukan Rasul SAW datang. Maka tidak lama kemudian datanglah Rasul bersama para sahabatnya, bersama pasukannya, mengadakan pengepungan kepada Bani Quraidah, sehingga Bani Quraidah itu menyerah. Setelah menyerah, setelah perkaranya selesai, suasana tenang, sahabat teringat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka ada seorang sahabat yang ragu-ragu karena pernah terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Mereka mengadukan peristiwa itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sebelum kami berangkat engkau mengatakan janganlah kalian sholat di Bani Quraidah. Ya Rasulullah, sebagian kami memahami bahwa kami itu ya sholatnya di Bani Quraidah, tapi sebagian kami memahami maksud engkau, perkataan engkau itu supaya kami cepat-cepat sampai. Namun di tengah jalan ketika kami belum sampai, sudah waktu masuk asar. Maka sebagian kami sholat di tengah jalan dan sebagian kami sholat di Bani Quraidah. Ya Rasulullah, manakah di antara kami ini yang benar? Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan kelompok ini benar, kelompok ini juga benar. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam perbedaan itu sesuatu hal yang lumrah, karena memang fikih dibangun di atas dalil praduga. Para sahabat ketika memahami jangan kalian sholat kecuali di Bani Quraidah, separuh sahabat memahami kayaknya begini. Sebagian sahabat lagi juga sama memahami kayaknya begini. Jadi dibangun di atas dalil kayaknya. Maka boleh berbeda di dalam persoalan fikih. Namun perbedaan tersebut harus dibangun di atas landasan dalil dan pemahaman terhadap dalil secara benar. Para sahabat juga berbeda, antara Aisyah dengan Abu Hurairah juga berbeda. Zaman tabi'in, zaman tabi'in juga banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih. Antara Imam Hanafi berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik punya murid bernama Imam Syafi'i, ternyata juga berbeda dengan Imam Syafi'i, padahal itu guru murid. Imam Syafi'i punya murid nama Imam Ibnu Hanbal. Imam Daud Az-Zahiri juga berbeda pendapat dengan murid, dan itu hal yang sangat biasa. Dulu itu banyak sekali mazhab Islam, bukan hanya 4. Ada Auza'i, ada Ats-Tsauri, ada Tabari, ada macam-macam. Sufyan Ats-Tsauri ya,
Bahkan sebagian ulama mengatakan ada kisaran 70-an ulama mujtahid. Artinya ada 70-an perbedaan pendapat dalam satu persoalan. Bahkan di dalam persoalan wudhu, kalau kita cek di dalam fikih-fikih mazhab, wudhu yang sangat sederhana, yang dalil Qur'annya cuma satu, tetapi perbedaan pendapatnya sampai 70-an perbedaan di dalam furu' cabang-cabang wudhu. Jadi itu biasa, toleran. Maka kita terkait dengan persoalan fikih harus toleran. Kalau tadi akidah tidak ada toleran. Lakum dinukum waliyadin. Soal fikih lain lagi. Fikih Anda memahaminya apa, saya memahaminya demikian, silakan Anda kerjakan, saya mengerjakan. Dua-duanya boleh. Di sini berlaku man istada fa asaba falahu ajrani wa man istada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang beristihad kemudian istihadnya benar maka dapat 2 pahala, sementara kalau istihadnya salah dapat 1 pahala. Lagi-lagi ini terkait dengan persoalan fikih karena tidak ada istihad di dalam persoalan akidah, usul akidah tidak ada istihad. Siapa yang istihad di dalam usul akidah maka sesat, salah. Pokok-pokok akidah tidak boleh diijtihadi. Bagaimana dengan sholat puasa, apakah boleh diijtihadi? Terkait perintahnya itu pasti dalilnya qat'i. Maka siapa yang mengingkari dalil-dalil qat'i dia kafir. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, ingkar kewajiban itu kafir. Tetapi kalau dia tidak ingkar tetapi malas, kenapa tidak sholat? Malas. Maka dia muslim asi, muslim pelaku maksiat. Ini adalah paham ahlu sunnah wal jamaah. Karena sebagian paham kelompok Islam itu seperti Khawarij mengatakan mereka yang tidak melakukan kewajiban agama dianggap kafir. Kalau kita tidak, mereka pelaku maksiat. Maka ketika kita membaca fatwa-fatwa tarjih yang seperti saya sampaikan tadi terkait dengan persoalan fikih sangat toleran. Sekiranya ada yang sholat subuh menggunakan kunut, ya silahkan. Yang tidak kunut juga silahkan. Bukan dengan mengatakan yang kunut itu bid'ah. Enggak, bukan bid'ah. Maka di dalam tarjih itu ada namanya ar-rajih wal marjuh. Para santri apa? Ar-rajih wal marjuh. Para santri apa? Ar-rajih wal marjuh. Perkara yang rajih dan perkara yang marjuh. Apa itu rajih? Rajih itu adalah pendapat yang kuat. Marjuh itu adalah pendapat yang lemah. Kalau kita katakan himpunan putusan tarjih, maksudnya adalah kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang dianggap kuat oleh Muhammadiyah. Karena rajih kuat itu sesuai dengan pandangannya masing-masing. Bisa jadi suatu pendapat dianggap kuat oleh Imam Hanafi, tidak dianggap kuat oleh Imam Malik, dianggap kuat oleh Imam Malik, tidak dianggap kuat oleh Imam Syafi'i, dianggap kuat oleh Imam Syafi'i, belum tentu dianggap kuat oleh Imam Hambali, dianggap kuat oleh Imam Hambali, belum tentu dianggap kuat oleh yang lain, Imam Tsauri dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi dalam suatu masa para ulama sekarang berijtihad, kelak ketika berijtihad lagi merujuk kembali, menganulir pendapat yang lama. Maka Imam Syafi'i
punya dua mazhab yang sangat terkenal atau punya dua pandangan yang sangat terkenal. Ketika beliau di Baghdad kemudian pindah ke Mesir, selama di Mesir mengoreksi pendapat-pendapat selama beliau berada di Baghdad sampai kisaran ada 17 persoalan yang direvisi. Maka muncullah istilah mazhab qadim dan mazhab jadid. Apa para santri? Mazhab qadim dan mazhab itu mazhabnya siapa tadi? Imam Syafi'i. Mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua pendapat, qadim dan jadid. Qadim itu lama tatkala Imam Syafi'i di Baghdad, jadid itu tatkala Imam Syafi'i pindah ke Mesir selama 5 tahun di Mesir. Ya. Persoalan-persoalan yang dianggap marjuh atau lemah itu bukan sesat, bukan bid'ah, tapi lemah saja. Dan sangat mungkin pendapat yang lemah itu suatu kali dianggap kuat. Di Muhammadiyah beberapa kali terjadi revisi keputusan. Keputusan musyawarah nasional sudah menetapkan A, suatu kali nanti dihapus, dimansub menjadi B. Contoh terkait dengan penetapan awal bulan Ramadan Syawal di HPT jilid 1 pakai ru'yah, kemudian berubah menjadi hisab, hisab dari hisab matla berubah menjadi hisab iliatul hukmi, berubah menjadi hisab wujudul hilal, berubah menjadi hisab sekarang apa? Kalender global. Berapa kali perubahan? Berkali-kali. Dan ini ada di putusan lagi, musyawarah nasional. Putusan itu berdasarkan musyawarah nasional majelis tarjih. Putusan berdasarkan apa, santri? Musyawarah nasional majelis tarjih resmi. Sekiranya yang marjuh yang dianggap lemah tadi disesatkan atau dibid'ahkan, berarti Muhammadiyah menganggap wujudul hilal dulu sesat dan bid'ah, padahal kita pernah menggunakan itu. Kalau marjuh lemah itu dianggap sesat atau bid'ah, berarti ru'yah dianggap sesat dan bid'ah, dan Muhammadiyah pernah menggunakan itu. Jadi yang namanya kuat itu bukan sesat, yang namanya lemah bukan sesat, marjuh bukan sesat, tapi itu pendapat lemah menurut kita. Kapan? Saat ini. Maka ketika kita memarjuhkan hal-hal yang terkait dengan persoalan fikih, bukan berarti yang lain itu sesat, tidak. Yang mau pakai kunut silakan, tidak sesat dan bukan bid'ah. Yang mau tahlilan, tidak sesat dan bukan bid'ah. Yang mau pakai usoli, tidak sesat dan bukan bid'ah. Cuma itu lemah menurut Muhammadiyah, sesuai dengan fatwa tarjih atau sesuai dengan putusan majelis tarjih. Di dalam Muhammadiyah punya garis jelas membedakan antara persoalan-persoalan akidah dengan persoalan-persoalan fikih. Karena setiap cabang ilmu itu punya implikasi, punya dampak, punya hukum yang berbeda-beda. Persoalan akidah itu nanti hukumnya kafir, musyrik, munafik, ya. Jadi hal yang sangat sensitif sekali. Tapi kalau persoalan fikih terkait dengan hukum taklifi yang ada 5, yaitu apa? Haram, halal, sunnah, makruh, mubah. Ini namanya hukum taklifi. Hukum apa? Taklifi. Hukum ada berapa? 5. Apa itu? Haram, halal, sunnah, makruh, mubah. Ya, ini hukum taklif ini dalam fikih. Maka dalam persoalan fikih ini sangat biasa terjadi perbedaan pendapat. Bisa jadi satu hukum itu dianggap halal oleh suatu ulama, sementara ulama lain menganggap haram. Ini terjadi dalam fikih. Contoh terkait bunga bank yang umum. Ya. Satu ulama atau sekelompok ulama
Saudi, Indonesia, banyak yang menganggap riba. Riba kan haram. Riba haram ya? Haram. Nah, tetapi ulama Al-Azhar mengatakan bahwa bunga bank itu bukan bunga sesungguhnya, tetapi bagi keuntungan di muka, maka ia bukan sesuatu hal yang haram. Karena di perbankan itu ketika ada orang transaksi untuk meminjam, akadnya biasanya akad untuk usaha, bukan untuk konsumsi, untuk makan, untuk beli beras, tapi biasanya untuk usaha. Maka di situ berlaku hukum pembagian keuntungan ditentukan di muka. Ini menurut ulama Azhar, sehingga bunga bank dianggap halal. Satu mengatakan riba haram, yang satu mengatakan bagi keuntungan halal. Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Tapi di fikih boleh. Di fikih boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan setelah wudhu ketika bersentuhan dengan non-mahram, sentuhan kulit biasa membatalkan wudhu. Sesuatu yang membatalkan wudhu otomatis sholatnya tidak sah. Karena wudhu itu syarat sahnya sholat. Tapi mazhab lain mengatakan, mazhab Hanafi mengatakan, yang disebut dengan lamastumun nisa itu bersentuhan dengan orang yang bukan mahram itu maksudnya adalah tidur bersama. Dengan dalil Nabi Siti Maryam ketika mengatakan walam yamsasni basarun, kok saya hamil padahal belum ada yang menyentuh saya. Maksudnya bukan sentuhan kulit, karena kalau sentuhan kulit tidak bikin hamil. Kalau sentuhan kulit bikin hamil, loh, jabat tangan langsung pulang belendung ya. Tapi maksudnya tidur bareng. Ya ini perbedaan, satu mengatakan batal, satu mengatakan tidak batal. Padahal batal tidaknya wudhu itu terkait erat dengan sah tidaknya sholat. Dan dalam fikih ini boleh. Tapi jelas ini persoalan fikih, ini persoalan akidah. Jangan dicampur adukkan antara persoalan fikih dan persoalan akidah, karena nanti sangat berbahaya. Ketika persoalan fikih ditarik ke persoalan akidah, maka yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama langsung kita cap kafir. Oh, Syekh Adi Hidayat mengatakan musik itu boleh, kafir. Dari mana? Musik persoalan fikih apa akidah? Musik persoalan fikih apa akidah? Fikih. Kok ditarik ke musyrik, ke kafir, ini dari mana? Ya. Jadi soal fikih ini bukan masalah musyrik, mukmin, kafir, tapi halal, haram, mubah, sunnah, makruh. Ini fikih. Tawasulan, wala tawasul itu musyrik, wala tabaruk itu musyrik. Loh, tawasul, tabaruk itu persoalan fikih apa akidah? Ini fikih. Kalau fikih ditariknya halal, haram, makruh, mubah, sunnah. Yang ini tidak mengeluarkan seseorang dari keimanan. Saat ini kita hidup di dunia media sosial. Banyak orang-orang yang belum punya kafaah ilmiah, belum punya pengetahuan agama yang cukup, yang belajarnya hanya dari media sosial, yang belajarnya hanya dari Google. Sekarang mengaku telah berhijrah, besok buka Google, lusa sudah mengkafirkan, memusyrikkan orang lain. Ini bahaya. Tidak sesederhana itu, tidak semudah itu. Ijtihad ini sulit. Kita punya ajarkan ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rujuk ilal Quran wa sunnah itu tidak sederhana.
para ulama kita dulu itu menyadari tidak sederhana. Maka Imam Syafi'i menulis sebuah buku terkait tata cara kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Buku yang diminta oleh salah seorang santrinya untuk beliau itu membuat buku khusus cara memahami Quran, yang kemudian beliau beli judul namanya Ar-Risalah. Jawabannya apa? Ar-Risalah. Kalau bahasa kita artinya surat, karena memang buku ini jawaban dari permintaan surat santrinya supaya Imam Syafi'i menulis sebuah metodologi ijtihad atau cara memahami Quran Sunnah, yang kemudian oleh ulama usul disebut dengan istilah ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih, yang itu tata cara kita untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majelis tarjih sendiri juga menyusun yang disebut dengan istilah manhaj tarjih Muhammadiyah. Ini merupakan upaya para ulama kita dari majelis tarjih bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sederhana, tidak kemudian kita berbekal dari Quran terjemah, berbekal dari hadis-hadis terjemah, kemudian kita simpulkan sendiri. Ini bisa sesat, menyesatkan, bisa salah memahami. Karena untuk memahami hadis itu butuh ilmu, untuk memahami Quran butuh ilmu. Kalau kita memahami ada apa adanya, Allah mengatakan siru fil ard, wahai manusia semuanya, berjalanlah di muka bumi. Jelas ayatnya siru, jalan. Berarti kita nggak boleh naik kendaraan, berarti kita nggak boleh naik mobil. Kata-katanya siru, jalan-jalanlah, ya. Kulu washrabu, minum, makan dan minumlah. Makan terus berhenti-berhenti. Dan Al-Quran mengatakan kulu, makanlah. Ini kalau kita hanya berdasarkan Quran terjemah bisa salah memahami. Terkait dengan khamar diharamkan 3 kali. Kalau kita mengandalkan Quran terjemah, kemudian kita memahaminya sesuai dengan kehendak kita, bisa salah memahami. Wala taqrabu shalah wa antum sukara. Oh, khamar itu diharamkan kalau hanya mau sholat. Dalilnya apa? Al-Quran mengatakan jangan engkau mabuk kalau mau sholat. Berarti di luar sholat boleh mabuk. Qurannya jelas. Oh, dia tidak pernah belajar nasikh mansuh, usul fikih, ulumul Quran, akhirnya sesat, menyesatkan. Pada soal khamr ada 3 dalil, dalil terakhir mengharamkan secara mutlak. Ya ini, makanya perlu ngaji, perlu mondok supaya kita tidak mudah kafir mengkafirkan. Sekarang ini muncul kelompok yang berkacamata kuda. Ya, kuda itu kalau pakai kacamata ke depan ini. Jadi saya benar, yang benar itu pendapat saya, lainnya salah semua. Ini sesungguhnya kalau mereka mengatakan ini adalah manhaj salaf, ulama salaf kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Manhaj salaf mengatakan inilah yang benar, ini yang sesuai di atas sunnah, lainnya tidak sesuai dengan sunnah. Ini manhaj sunnah. Manhaj sunnah, jangan-jangan ada manhaj haram, kan? Manhaj makruh. Enggak seperti itu. Kalau benar kalian berada di manhaj salaf, ulama salaf kita itu membedakan persoalan fikih, persoalan akidah. Ulama salaf kita itu sangat toleran terhadap persoalan fikih. Ulama salaf itu saling beda, tidak ada masalah. Bahkan antara guru murid berbeda, tidak ada masalah. Loh, ini ngaku di atas manhaj salaf, tetapi perilakunya jauh dari perilaku yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Ulama salaf itu sangat toleran, sangat hormat, tahu perbedaan pendapat, paham fikih, paham tata cara ijtihad, sehingga untuk memahami sebuah fikih mereka letakkan sebuah metodologi, mereka buat fikih sampai berjilid-jilid.
Sekarang aneh, kadang pesilat yang tak pernah mondok, nggak bisa bahasa Arab, bisa mengoreksi Syekh Adi Hidayat. Pada orang tahu mondok, nggak iso bahasa Arab, ngaji Al-Quran, baca Qurannya, tajwidnya saja masih nggak karu-karuan. Itu sudah berani mengoreksi orang yang belajar yang mondok bertahun-tahun sampai lanjut ke Timur Tengah, sampai hafal Quran, hafal hadis. Ini aneh. Maka kita harus jaga manhaj Muhammadiyah, kita jaga model tarjih Muhammadiyah, termasuk juga kita jaga amal usaha Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah, supaya tidak kemasukan orang-orang yang selalu mengatasnamakan manhaj salah. Loh, kita pakai manhaj apa? Kita pakai manhaj tarjih. Jelas di majelis tarjih ada mana tarjih. Maka jamaah Muhammadiyah soal fikir rujuk ke HPP, rujuk ke fatwa tarjih, rujuk ke produk-produk majelis tarjih. Jangan ngaku Muhammadiyah rujukannya ke Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, ya, Abu Bakar Al-Jazairi, Albani. Lo Muhammadiyah sudah ada majelis tarjih. Masa kita lebih bangga mengambil pendapat orang, kemudian menyalah-nyalahkan majelis tarjih, membid'ah-bid'ahkan majelis tarjih, menyesat-nyesatkan majelis tarjih. Ini jamaah Muhammadiyah model apa? Cap apa seperti ini? Harus kita bentengi. Ini banyak menggerogoti jamaah kita. Maka biasakan di dalam munawwarah, di dalam pengajian Muhammadiyah, kalau mereka ngaji pakai kitab, kita juga bisa ngaji pakai kitab. Kalau mereka bisa bahasa Arab, kita juga bisa bahasa Arab. Kalau mereka gelarnya LC Hafizahullah, kita juga banyak yang gelarnya LC MA Hafizahullah. Maka perlulah kita kiranya mencetak kader sebanyak mungkin. Kita ini untuk menanggulangi mereka-mereka yang berupaya masuk ke dalam jamaah Muhammadiyah, merongrong Muhammadiyah. Kita gunakan beberapa cara. Di antaranya apa? Mengkader anak-anak kita, didik anak-anak kita, masukkan ke pesantren. Jangan khawatir nanti pulang dari pesantren orang untuk rezeki. Jangan khawatir, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu kalah sama ideologinya, keyakinannya cicak saja yakin rezeki oleh Allah yang beri kok. Masa kita kalah sama cicak? Kita didik anak-anak kita supaya tafakuh fiddin, konsentrasi memperdalam ilmu agama. Yang kedua, kita makmurkan masjid kita. Jangan sampai masjidnya kosong, jamaahnya kosong, diisi oleh mereka yang ngaku bermanhaj salaf. Ramelah masjid. Akhirnya setelah masjid rame, PRM-PCM-nya teriak-teriak, masjid kita direbut orang. Loh, kemarin kita kemana? Tatkala masjid kita kosong, kita kemana? Ramaikan masjid, jamaahnya ramaikan. Yang ketiga, rukun membuat ranting itu ada kajian. Manfaatkan masjid Muhammadiyah untuk kajian-kajian Muhammadiyah. Kajian, namanya kajian itu ngaji berbobot. Maka perlu kiai-kiai kampung yang memang tafakuh fiddin, yang ketika ditanya jamaah bisa menjawab sesuai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Kadang di beberapa kelompok itu kalau ngaji, wah sudah jam 7, senengnya yang penting lucu. Wow, kalau orang lucu, laku. Ngaji itu ilmu, bukan karena lucu. Tolabul ilmi, mencari ilmu, bukan tolabu lucu. Di kita kadang aneh, kalau nggak lucu nggak laku. Di Muhammadiyah tidak demikian. Ngaji ya berbobot. Kalau perlu kiainya membawa kitab, tumpuan kitab, kita selesaikan satu buku kecil. Akidah seumpama Aqidatul Awam atau Kharidah Bahya atau Jerahat atau Arba'in Nawawi atau Fikih Muyasar atau Takrib, kita selesaikan satu buku sampai selesai. Pindah lagi ke kitab lain sampai selesai. Pindah lagi ke kitab lain sampai selesai. Sehingga taklim kita itu terukur manhaji. Jangan hari ini ngomong apa, minggu depan ngomong apa, minggu depannya lagi ngomong apa, nggak jelas sehingga terulang-ulang terus. Tapi kalau punya panduan silabus, maka seakan-akan ngaji kita itu seperti kuliah.
terstruktur, visi misi jelas, target pengajarannya juga jelas. Maka perlu kemudian jamaah yang datang itu persis kayak santri-santri kita ini, bawa buku catatan, sehingga ketika pulang itu ada catatan yang dia bawa, ada ilmu yang dia bawa. Baik, karena sudah 1 jam, kira-kira ada pertanyaan? Biasanya ada buka tanya jawab nggak? Oh, silahkan. Membandingkan antar ustadz di dalam perbedaan pendapat, sekiranya dibandingkan tidak untuk mengadu domba, misal ditulis perbedaan pendapat antara ini dalam persoalan ini, jamaah silahkan lihat, jangan suudzon, jangan ambil hikmahnya, ambil ilmunya, ya nggak masalah. Tetapi kalau untuk framing, untuk adu domba, dan ini yang umum terjadi, bahkan antar sesama Ustadz Muhammadiyah diadu domba, Ustadz ini ngomong gini dipotong, Ustadz ini ngomong dipotong, padahal sama-sama Ustadz Muhammadiyah dikumpulkan jadi satu, diadu domba. Ini tidak boleh. Apalagi kita jamaah Muhammadiyah, jangan mudah terkena framing, provokasi orang luar yang berusaha untuk mengadu domba Muhammadiyah. Ya. Ada lagi? Oke, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini mendapatkan barokah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita dunia akhirat, dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah neraka, dimudahkan rezeki kita, dijadikan anak-anak kita anak yang soleh, solehah, keluarga kita bahagia, sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia kita, bahagia akhirat kita. Mudah-mudahan orang-orang telah mendahului kita, bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita mendapatkan rahmat dari Allah dan diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah kubur, diselamatkan dari fitnah neraka, dimudahkan di dalam sirat, dimudahkan di dalam hisabnya, dimudahkan dalam mizannya, dibangunkan istana Mekah di surga. Mudah-mudahan kalau kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal qalbi wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.